Aduh, ya halo teman-teman semua. Ketemu lagi bersama dengan Mami Lia di sini. Sembari aku lagi nunggu cucian baju ya, kita ngevlog-ngevlog aja. Bocil juga lagi tidur. Jadi aku ngeliat beberapa videoku tuh banyak banget yang nontonin soal promil ya. Jadi mungkin kebanyakan dari penonton vlog aku tertarik program hamil apa sih sebenarnya yang aku jalanin ya. Sebenarnya aku runtutin dulu dari awal ya. Aku tuh kan menikah kurang lebih sampai dengan saat ini itu 8 tahun ya, 8 tahun lebih. Terus baru dikasih anak itu di tahun ke-7. Program hamilnya itu sebenarnya kita sudah mulai dari 1 tahun setelah menikah. Kita nggak ada rencana untuk menunda, tidak ada rencana untuk KB-KB-an, nggak pakai juga. Terus udah gitu kita memang pengennya alami ya. Jadi apa jadi ketika Tuhan berikan anak ya sudah gitu kita terima. Kalau misalnya belum ya sudah. Cuman kan lagi-lagi tuntutan banyak orang ya sebenarnya. Nah ini juga yang menjadi perhatian, harus menjadi perhatian. Kita tuh tidak boleh mematokkan jalan hidup kita dengan jalan hidup orang lain. Kita tuh tidak bisa memaksakan kehendak Tuhan ya. Jadi kalau misalnya kalian dituntut untuk kenapa sih kok belum punya punya anak gitu, buruan dong, program dong. Mereka kan nggak tahu kalau misalnya kita tuh melakukan program tuh sudah sesuai apa yang dokter anjurkan, apa yang disarankan teman-teman, terus kita juga sudah jor-joran ngeluarin duit, itu program hamil tuh juga duit loh ya kan. Bukan berarti kita tuh diam aja nungguin pemberian dari Tuhan, no nggak seperti itu. Cuman kan kadang-kadang kita tuh jadi emosi, jadi stres sendiri, dan akhirnya itu sendiri yang menghambat kehamilan kita. Gitu. Kalau misalnya kalian yang masih program hamil, udah buang jauh-jauh itu pikiran tentang kapan punya anak, terus omongan-omongan orang nggak usah dipedulikan lah. Jadi kalian nggak akan stres mikirin itu. Lanjut lagi ke program hamilku. Belum punya anak itu kita sudah program ke dokter, bolak-balik gonta-ganti dokter. 3 kali gonta-ganti dokter ya. Dokter pertama kita cek mulai dari apa namanya kesehatan aku dan kesehatan suami itu sama-sama sehat, nggak ada masalah sama sekali. Jadi kita konsumsi obat-obat yang dikasih sama dokter tersebut. Ladalah bukannya malah hamil malah gendut ya kan. Pas waktu itu dikasih obat, ternyata itu memang obat hormon ya. Jadinya larinya ke gendut gitu loh. Ntar deh kalau misalnya aku ada fotonya ya di tahun-tahun pertama setelah menikah itu berat badan bertambah. Tapi nggak sampai yang terlalu over gitu enggak, cuman lebih gemuk daripada biasanya lah gitu. Terus sudah kita 3 kali konsultasi aja nggak kita terusin karena dokternya bilang setelah 3 bulan ini saya cek masih baik-baik aja, cuman ya memang belum dikasih. Ya udah kita tunggu aja kehendak Tuhan kapan kamu dikasih anak gitu. Nah, mungkin suami juga nggak puas dengan jawaban itu, akhirnya ke dokter kedua lah. Dokter kedua pun sama, ya kan? Dokter kedua pun sama mengatakan hal yang sama, oh ini nggak ada masalah apa-apa gitu, nggak ada masalah apa-apa. Terus dokter ketiga juga berkata seperti itu. Kita sampai 6 bulan loh di dokter ketiga itu ya, kita beli terus konsumsi obatnya gitu. Terus dokternya tuh bilang juga, sepertinya kalian memang harus break dulu deh dari promil ini. Kalian senang-senang aja, kalian nikmatin aja hidup. Karena saya ngelihat kalian berdua ini sudah dicek juga suami ya, sudah dicek juga suami, sudah dicek juga saya, dan tidak ada kendala apapun gitu. Jadi kita bertanya-tanya, sebenarnya apa masalahnya gitu ya? Masalahnya tuh apa gitu? Kami mulai putus asa nih, ya udahlah gitu. Ya udahlah kita pacaran aja dulu, mungkin disuruh pacaran dulu ya kan, suruh nikmatin hidup berdua gitu. Udah selang waktu berjalan banyak banget pertanyaan-pertanyaan sampai sumpek nih kupingnya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan menjebak gitu. Kamu nggak pengen punya anak, kamu nggak pengen rumahmu tuh rame, tapi lambat laun aku sudah mulai bisa menerima sama suami. Kalau awal-awalnya tuh ditanyain kayak gitu, pulang tuh pasti sedih, pasti nangis, melo, mewek gitu ya. Terus udah gitu, uh, ya itulah makanya proses belajar untuk menahan hati, untuk mencegah emosi tidak berlebih gitu ya. Sampai pernah aku
Masuk di tahun 2020 pada saat pandemi, itu kan kita sudah nggak boleh ngapa-ngapain, keluar juga nggak boleh, berinteraksi juga nggak boleh, ya. Jadi sebelum-sebelumnya tuh aku suka banget jalan-jalan. Sementara kita pas waktu pandemi harus di rumah. Stres nggak? Stres banget. Dan itu juga ngebuat aku tuh kena panic attack gitu loh. Jadi kayak serasa pokoknya ngeri deh, pokoknya ngeri. Kalau misalnya kalian pernah pernah tahu yang namanya panic attack ya itu, ya gitulah pokoknya. Karena aku juga sebelumnya punya mah ya, mahku tuh termasuk ringan, nggak terlalu berat juga, ringan lah pokoknya. Cuman aku tuh orangnya suka overthinking sebenarnya. Jadi ketika dibilangin sesuatu hal yang negatif, oh jangan keluar nanti kamu kena ini loh, nanti kamu apa namanya bisa begini bisa begitu. Akhirnya kan kepikiran. Ditambah lagi pas waktu itu TV, sosial media di mana-mana semua bertanya soal COVID ya. Jadi menambah lagi lah beban pikiran mental tuh, stres, berat jadi turun ya kan. Beruntung juga sih, bersyukur juga berat turun. Cuman turunnya tuh yang drastis gitu loh. Dan ditambah lagi overthinking ya kan. Paslah sudah. Nah selama itu berjalan setahun, 2 tahun, akhirnya mencoba untuk kembali lagi eh, apa namanya menstabilkan diri ya, menstabilkan pikiran. Gimana nih caranya? Aku cari-cari lah artikel soal kesehatan mental, soal kesehatan fisik, apa yang harus aku lakukan. Nah, sebagian dari apa yang aku lakukan itu um, seperti meditasi, yoga, itu memang berguna banget sih ya. Terus hipnoterapi, meskipun dari YouTube. Aku jujur li selama ini tidak pernah ke dokter ya, untuk kejiwaan aku nggak pernah ke dokter. Bukan karena aku nggak melek soal kesehatan mental, bukan. Tapi aku lebih takut dikasih obat-obatan tuh loh, aku nggak suka banget minum obat. Jujur aja aku nggak suka banget minum obat. Kalau flu pun itu aku nggak mau yang langsung minum obat flu atau apa, aku selalu mulainya itu dari sayur-sayuran dulu, makan banyak, minum air hangat, jeruk hangat gitu ya, kayak gitu-gitu. Jadi lebih ke alami lah. Sama kayak promil ini. Dan akhirnya aku mencoba cara alami, yaitu olahraga. Ini penting banget untuk dilakukan ya. Catat, penting sekali untuk kalian olahraga. Aku selama ini memang tidak pernah olahraga setelah berhenti kerja itu sama sekali, nggak pernah. Kecuali jalan kaki mungkin ya itu hal biasa ya, dan itu pun cuma 30 menit aja. Nah, setelah aku komitmenkan sama suami, ini bukan bukan komitmen, bukan sekedar untuk hamil aja ya, tapi untuk kesehatan lah. Kita investasi kesehatan gitu. Jadi aku mulai sama suami beli sepeda. Karena katanya sepedaan itu bikin nafas jadi bagus, terus jantung juga jadi bagus, semualah bekerja kan semua ya. Terus akhirnya beli sepeda, bela-bela ini mahal-mahal, nggak apa-apa deh, yang penting investasi kesehatan. Terus makan juga dirubah, yang tadinya makan banyak daging-daging merah, berhala-berhala itu ya, B2 dan segala macamnya, kami rubah jadi lebih ke sayuran, terus ke protein mungkin ayam, ikan gitu. Ngurangin gula juga, karena aku penyuka manis, aku tuh suka banget yang namanya coklat. Jadi aku ngurangin itu, dan betapa menderitanya ya. Aku harus mengganti itu semua dengan makanan-makanan yang lebih sehat gitu. Cuman aku berpikir gimana caranya sih ngebuat makanan yang nggak aku terlalu suka gitu, jadi aku suka. Akhirnya kayak salad-salad, sayuran itu aku tambahin bumbu salad ya. Aku jadi lebih suka sayuran sekarang ya. Terus buah-buahan juga konsumsi, banyakin air putih, dan yang paling penting itu jam tidur itu harus maintain. Paling lambat itu jam 10 malam aku sudah harus tidur. Jadi intinya kita tuh membersihkan dulu semua racun-racun yang di dalam tubuh nih. Dan plusnya itu adalah berat suami itu turun, yang tadinya tuh dari 90 sekian akhirnya jadi 80-an, sampai terakhir itu di 78 dia pas waktu kita sepedaan. Kalau aku turun sekitar 5 kilo lah. Itu dalam waktu kurang kurang dari setahun ya. 3 bulan tuh 5 kilo. Nah, itu yang membantu itu mengurangi karbonya juga. Mengurangi nasi. Terus kalau makan malam udah diganti sama sayuran. Aku tuh sama sekali memang nggak suka obat ya.
Jadi semuanya aku usahakan secara alami. Seperti juga promil, jadi selama mengubah pola hidup juga sudah berhenti dari dokter, kita memang memutuskan untuk fokus secara alami aja. Jadi apa aja sih yang aku konsumsi? Kalau kalian pernah tahu ramuan cinta itu ya, yang isinya itu kunyit, jahe, terus herbal-herbal lah pokoknya. Itu aku minum itu ya, jamu-jamuan pokoknya. Ada lagi tablet herbal kunyit putih. Itu bagus untuk membersihkan tubuh. Dengan syarat kalian tidak punya penyakit apapun ya. Jadi juga mungkin hasilnya setiap orang tuh berbeda-beda. Kalau aku cocok banget di herbal-herbal. Jadi aku konsumsi itu setiap setelah makan, sebelum tidur ya. Karena aku kan juga ada mah, jadi memang harus mewaspadai juga dengan takaran yang memang benar-benar pas juga ya. Jangan sampai mahku juga ikutan kambuh. Setelah program dengan herbal-herbal, dan berlangsung nggak lama sih ya setelah aku rubah pola hidup, rubah semua kebiasaan aku, 3 atau 4 bulan kemudian langsung isi, dan itu pun tidak gimana ya, maksudnya nggak aku duga-duga, karena semenjak 1 bulan aku olahraga itu, mensku jadi teratur. Sebelumnya itu telat seminggu lebih gitu ya, tapi tidak ada PCOS atau apapun, normal. Cuman karena memang pola hidup yang mengganggu, pola hidup yang jelek jadinya mengganggu hormon-hormon di dalam tubuhku gitu. Terus sudah semua jadi normal, terus haid jadi teratur, terus badan tuh jadi lebih segar, sampai akhirnya pas waktu di bulan keempat itu kok aku sedikit curiga ya, ini keadaan badanku tuh tidak baik-baik saja, ini kenapa gitu, apa nggak enak badan. Pas waktu itu juga aku pengen sepedaan, padahal akhirnya aku tes pack. 2 hari kemudian aku tes pack karena sudah terlambat ya, sudah terlambat sampai 5 hari. Pas itu udah aku tes pack dan ternyata bener garis merah, garis merah 2 ya. Itu aja sih sebenarnya promil aku. Kalau misalnya kalian mau tanya-tanya herbal yang dipakai apa sih, coba deh nanti aku liatin. Yang penting tuh yang pasti ya, yang pasti aku selalu ngebuat jamu tuh sendiri. Kalian misalnya suka bener-bener ngebuat sendiri kayak aku, bisa kalian coba resepnya Dr. Zaidul Akbar ya. Itu banyak banget resep-resepnya beliau yang untuk menyembuhkan PCOS, kista, dan lain-lain, melancarkan untuk haid dan program hamil juga ada. Tuh. Udah itu aja sih sebenarnya ceritaku ya. Kalau misalnya kalian mau tanya-tanya, monggo, mau curhat-curhat apa, mau bertukar pikiran apa, atau mungkin program hamil kalian berbeda ya, kalian bisa bisa langsung aja tulis di kolom komentar ya. Kalau misalnya mau follow-follow IG juga boleh di Cecilia CFS. Ya mungkin habis ini aku bakal lanjutin lagi untuk ngedit apa namanya? Ada beberapa yang masih belum aku masukin ya. Apa namanya? Kalau kemarin kan sudah cut to cut nih, untuk editannya sudah cut to cut. Jadi sekarang mungkin mau ngisi efek-efeknya ya. Nanti lain waktu aku akan um, ngebahas untuk ngedit simple ya, untuk ngedit simple untuk ibu-ibu dan emak-emak mungkin yang mau belajar nih dari aku ya. Aku memang bukan ahlinya, cuman aku belajar sedikit dan belajar otodidak lah sebenarnya. Kita sama-sama belajar aja biar mungkin bisa ngebantu emak-emak di luar sana ya kan, mama-mama di luar sana yang mau cari uang tambahan atau ngebuat konten pribadi menjadi lebih epic dan lebih cantik, boleh banget ya. Nanti aku akan bahas di video vlog berikutnya mungkin. Jadi kita kan sama-sama belajar. Oke, sekarang udahan dulu ya. Aku mau lanjut dulu untuk kegiatan rumah. Kita lanjut lagi di vlog yang berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Bye!